Ini pembahasan tentang penyaluran zakat. Kita baca penyaluran zakat. Ketahuilah bahwasanya zakat tidak boleh disalurkan melainkan kepada 8 golongan yang tersebut di dalam Al-Quran. Apa itu 8 golongan? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innamas shadaqah lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ambil zakat Allah yang di pojok hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Inilah ketetapan dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Udah itu 8 doa yang disebut sama Allah. Anak yatim nggak ada disebut di sini, ya, janda nggak ada disebut di sini. Terus apa lagi? Cacat nggak ada disebut di sini. Masjid nggak ada disebut di sini. Ya, sekolahan nggak ada disebut di sini. Ustadz kiai nggak ada disebut di sini. Yang disebut di sini cuma 8 golongan. Nah, sekarang kita pengen tahu satu persatu definisi dari masing-masing golongan yang 8 ini. Yang pertama fakir. Ada fakir, ada miskin. Siapa fakir, siapa miskin? Fakuluna fuqara ila Allah. Kita semuanya fakir mengharap karunia Allah. Semuanya ada yang kaya, nggak ada yang kaya menurut Allah. Ya Allah, satu fuqara ila Allah. Kita semuanya fakir di hadapan Allah. Nah, cuman kita bicara sekarang hukum fikihnya. Ya, definisi menurut hukum fikih. Fakir itu siapa? Ini fakir kita jelaskan ringkas, padat. Adalah orang yang tidak memiliki harta atau pekerjaan sama sekali, atau memiliki harta dan pekerjaan yang tidak dapat menutupi setengah dari kebutuhannya. Ada orang pengangguran, nggak punya kerjaan, nggak punya duit juga lagi. Waduh, kasihan. Kalau bukan ada duit, tapi duit yang dia miliki nggak bisa nutupin, ya, bahkan setengah dari kebutuhannya. Setengah pun nggak bisa dia tutupin. Nah, ini namanya fakir. Jelas? Nggak punya pekerjaan sama sekali, atau nggak punya harta sama sekali, atau punya pekerjaan, punya harta, tapi yang dia miliki nggak bisa menutupin sekalipun setengah. Jadi di bawah setengah dari kebutuhan kebutuhan primernya dia. Di bawah setengah. Pemasukan dia di bawah setengah kebutuhan primer yang sederhana. Nah, ini namanya fakir. Miskin apa? Miskin sama juga, dia juga. Tapi bedanya masih lebih bagus keadaannya. Pemasukan dia di atas setengah, tapi nggak sempurna, nggak menutupi seluruh kebutuhan dia, hanya menutupi di atas setengah. Ini bedanya fakir sama miskin. Jelas? Ya. Adapun yang dimaksud dengan kebutuhan tersebut di atas adalah kebutuhan primer yang sederhana. Sehingga apabila harta pekerjaannya tidak dapat menutupi setengah dari kebutuhan primer yang sederhana, maka ia tergolong fakir. Dan apabila dapat menutupi di atas setengah kebutuhan primernya yang sederhana, maka ia tergolong miskin. Jelas perbedaan fakir miskin? Sudah jelas? Kita lanjut. Ambil zakat. Ambil zakat itu siapa ya? Panitia di masjid? Enggak. Dulu di sini kita sebut. Bentar dulu, belum tentu juga. Kita lihat. Ambil zakat itu siapa? Adalah orang yang dilantik secara resmi oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Orang yang dilantik secara resmi oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Jelas? Ada yang bertanya, panitia di masjid, di pesantren, di mana tempat dilantik secara resmi apa enggak oleh pemerintah yang berwenang untuk mengelola zakat? Mereka tidak dilantik kan? Nah, saya tanya, kalau begitu dia ambil atau bukan? Bukan. Nah, ini jawabannya. Jelas? Basnas. Nah, biar kita tahu satu hal, ya, yang punya hak untuk melantik
Dan di Kementerian Agama pun diserahkan kepada badan amil zakat. Iya, dia yang mana? Karena kan badan itu bagian dari Kementerian Agama. Ya, dia orang yang punya wewenang. Lain dari itu nggak punya wewenang. Iya kan? Nah ini adalah A. Nah kita di masjid panitia kita bukan amil. Tahu kita namanya apa? Harus sedikit diluruskan namanya. Kita bukan amil zakat, tapi kita namanya wakil. Wakil perantara antara muzaki dengan mustahik. Kita di tengah-tengah. Jelas? Kata Yunus. Udah, ini ambil zakat ini yang dilantik secara resmi oleh pemerintah. Paham kan? Baik. Kalau itu sudah kita tahu, Anda juga mau kasih tahu. Ambil zakat berhak menerima zakat semau perutnya. Apa yang ada pesannya? Mentang-mentang ada ambil zakat, bagian gue juga gede dong. Enggak. Ambil zakat hanya berhak menerima dari zakat. Tahu apa? Nih dijelasin. Dan amil hanya berhak menerima zakat apabila tidak mendapatkan gaji dan upah dari pemerintah dalam mengurus ini zakat. Ya. Dan nih, jadi amil zakat berhak menerima zakat sebagai amil kalau dia gak digaji. Kalau dia digaji, dia gak berhak menerima zakat sebagai amil. Jelas kan kira-kira? Anda kasih tahu Basnas digaji apa enggak? Hah? Ya kalau begitu nggak berhak menerima zakat sebagai amil. Sebab yang berhak menerima zakat sukarelawan doang yang dilantik secara resmi oleh pemerintah. Baik, itu udah jelas. Kemudian yang berhak dia terima, dia sukarelawan, nggak digaji, berhak terima berapa banyak? Yang berhak mereka terima dari zakat hanyalah sekedar upah yang wajar atas pekerjaan itu. Jelas? Udah tuntas? Kita lanjut. Kemudian di sini saya kutip juga satu hal penting, dan sebagian besar panitia zakat yang ada di masjid, musola, sekolah, majelis taklim dan lain sebagainya, sebagaimana yang ada di masyarakat, mereka bukanlah amil yang dimaksud oleh syariat, karena mereka tidak dilantik secara resmi oleh pemerintah, akan tetapi status mereka hanyalah wakil atau perantara dari orang yang berzakat. Tadi udah dijelasin. Jelas? Kita lanjut. Biasanya basis memberikan wewenang kepada RT atau pihak masjid untuk mengumpulkan zakat. Apakah RT RW ini masuk dalam kategori amil? Kita katakan basis punya wewenang dari atasnya untuk melantik apa enggak? Secara prosedur dikasih wewenang enggak untuk melantik secara resmi? Allah alam, Anda nggak tahu. Dia boleh minta tolong, tapi melantik nggak sembarang orang melantik, mesti ada wewenang dari atasan. Dia kan minta tolong sama RT itu urusan dia. Tapi orang minta tolong sama RT bukan artinya dia melantik RT, bukan melantik panitia masjid. Dan dia pun nggak berhak melantik kalau dia nggak diberikan wewenang untuk melantik. Jelas? Terus kemarin datang teman-teman dari daerah Cilincing ke rumah saya. Kita bahas juga tentang masalah ini. Dia tanya, Habib, kita ini kan yang pada kerja di masjid panitia zakat, keringat kita ngalir, udah capek. Kita mesti dapat upah juga. Cuman kan kita bukan amil, kata Habib, bukan kata aneh, syariat sini. Boleh nggak? Ya, demi untuk mendapatkan upah kita datang ke kementerian minta dilantik secara resmi agar kita jadi amil. Boleh-boleh aja, tapi nasihatannya jangan. Nasihatannya jangan.
kita memikul satu tanggung jawab besar. Tahu apa tanggung jawabnya? Di dalam kitab Minhaj dan di dalam kitab-kitab fikih yang lain itu dinyatakan bahwasanya apabila pemerintah mengelola zakat, ini kayak sekarang kita mengelola, pemerintah mengelola zakat, menarik zakat dari rakyatnya untuk disalurkan di luar, maka di sini pemerintah diwajibkan oleh agama untuk menyeluruhkan zakat kepada setiap individu dari asnafus tsamaniyah yang ada di negeri dan wilayah. Saya perjelas, pemerintah Republik Indonesia mengelola zakat, maka syariat mewajibkan kepada pemerintah bahwa setiap individu yang ada di negara Republik Indonesia yang merupakan asnaf tsamaniyah golongan yang 8, pemerintah wajib menyampaikan zakat kepada setiap individu dari mereka yang ada di negara Indonesia. Kewajiban. Apabila ada satu orang fakir, satu orang miskin, satu orang gharib yang berhutang, ada satu orang yang mudik nggak punya duit, berhak terima zakat, nggak kebagian jadi zakat dari pemerintah, maka pemerintah dan seluruh jajarannya tanggung dosanya di sisi Allah. Ini hukum syariat. Makanya kagak enak batik, repot urusannya, tanggung jawabnya besar. Cuma orang yang nggak punya otak yang tidak kepemimpinan. Benar, ini tanggung jawabnya siap nanggung. Berapa banyak? Kalau sudah fakir miskin bisa kedata. Tapi orang yang mudik yang kagak mampu banyak, orang yang berhutang banyak, iya kan? Nggak kehitung. Nah mereka berhak terima zakat. Kalau satu orang dari mereka berhak terima zakat, nggak disampaikan oleh pemerintah ketika pemerintah mengelola, maka pemerintah dan seperti itu akan berdosa di sisi Allah. Karena itu panitia mendingan jangan, karena dia bilang jangan kita jadi sendiri, mendingan jadi wakil aja. Beb, keringat kita bagaimana? Beb, kita capek, dapat pahala dari Allah. Yang kedua, ini keringat ente bisa untung lebih gede dari sekantong beras. Dengan apa? Jualan beras. Yang tadi Anda sebutin sebagai solusi, apa namanya, zakat dengan duit, solusinya jualan beras, dapat untung halal lebih besar, lebih banyak, dan kita senang. Jelas, ini masalah ambil zakat. Kemudian juga saya mau sampaikan, jadi kita panitia di masjid, kita bukan amil yang berhak terima zakat, tapi kita wakil. Jadi kita nggak boleh terima zakat sebagai amil, tidak. Tapi kan kadang si amilnya ini kan fakir, miskin. Dia boleh terima zakat bukan atas nama amilnya, tapi atas nama fakirnya, atas nama miskinnya. Demikian pula ada pertanyaan dari orang perempuan di sini, ya, zakat anak yatim. Kita punya anak yatim di rumah, ada saya anak yatim, saya mau naik zakat saya bakal dia. Ya, sebagai yatim tidak, tapi sebagai fakir miskin boleh. Sebab yatim tidak termasuk di dalam 8. Jelas? Ya. Silakan saya. Pengangguran termasuk fakir. Nah, sekarang kita lihat, kita pengangguran. Ini contoh tuh, karena nggak tahu itu pengangguran apa enggak. Cuma ini contoh itu sekarang bilang itu pengangguran. Pengangguran ada kaya, ada pengangguran emang kayak kita ada pas-pasan hidup. Ya, kalau memang nih kayak kita modelnya, kita pengangguran nggak punya kerjaan, duit juga pas-pasan. Lihat duit kita ini, pemasukan kita yang pas-pasan cukup nggak untuk nutupin seluruh kebutuhan primernya kita? Enggak, Beb. Nah, nutupin di atas setengah atau di bawah setengah? Kalau di bawah setengah ente bagi, kalau di atas setengah ente miskin. Ya. Cuman kan ada pengangguran tapi duitnya banyak banget, mobilnya banyak. Ada satu sahabat saya cerita, ini boleh kita melenceng dikit ya. Ada sahabat saya cerita, ada satu orang, ya, teman saya nih kerjanya kantor,
Kaget, oh nggak mungkin nanti kerja apa? Iya, cuma nanti di Jakarta punya 80-an. 80-an. Tiap hari di klinik sama klub akhir kalian kan bikin duit coba. Ini omongan sampai ke situ dari mana? Bagian rezeki. Baik, kita lanjut ya. Ini tadi pertanyaan dari orang perempuan, apakah diperbolehkan tidak zakat yang disedekati diberikan ke adik kandung sendiri yang kebetulan yatim? Ya, kita bilang boleh. Kita katakan kok boleh. Tapi bukan atas nama yatimnya, tapi atas nama fakirnya, miskinnya. Jelas. Terus juga baik, terus lagi apa lagi ya? Tadi ada pertanyaan juga, Amin, saya mau nunaiin zakat untuk ibu saya yang kebetulan fakir. Ya, tadi ada di mana sih? Dari bukan tadi ada nulisnya bukan? Iya. Saya mau nunaiin zakat saya, tapi saya mau nyalurinnya kepada ibu saya atau anak saya atau siapa? Kita katakan selama orang yang kita ingin salurkan zakat kita kepadanya tidak wajib kita nafkahkan, maka boleh zakat kita salurkan kepada itu. Tapi kalau orang yang ingin kita salurkan zakat kita kepadanya adalah orang yang wajib kita nafkahkan, maka zakat tidak boleh disalurkan kepadanya. Itu kaidahnya seperti itu. Contoh, ibu kita atau bapak kita, dia fakir, dia wajib kita nafkahin apa enggak? Wajib. Maka kita nggak boleh menunaikan zakat kita dan kita salurkan kepada ibu kita atas nama fakir, nggak boleh. Dia harus kita berikan dari nafkah yang wajib kita tunaikan kepadanya. Namun orang lain mau ngasih ibu kita yang fakir, silakan. Sebab dia orang lain nggak wajib nafkahin ibu kita, yang wajib kita. Demikian pula anak-anak, demikian pula adik istri. Kita punya istri fakir, daripada kita tunaikan zakat kita bakal yang lain, kita kasih bakal istri kita. Boleh kan? Enggak. Sebab istri kita wajib kita nafkahi. Jelas. Kita lanjut. Yang berikutnya mu'allaf. Mu'allaf yang nomor 4. Apa dia mu'allaf? Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam tapi niatnya dalam Islam lemah. Nah, kalau dikasih duit zakat, harta zakat, maka bakal kuat keimanannya. Inilah yang dimaksud mu'allaf dan berhak menerima zakat. Demikian pula halnya yang dimaksud dengan mu'allaf juga masuk dalam kategori mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam atau sudah lama Islam. Islamnya dia kuat, tapi kalau dikasih duit zakat kepada dia, orang-orang lain yang seperti dia punya pengaruh bakal masuk, banyak orang masuk Islam. Kalau dia orang dikasih duit zakat, maka dia berhak menerima zakat. Paham nggak? Anda jelasin lagi. Mu'allaf dia ada orang baru masuk Islam, cuman masih setengah-setengah. Kalau dikasih duit zakat, ya bakal kuat imannya. Maka yang semacam ini dikasih duit zakat sebagai mu'allaf. Itu satu. Atau juga kategori mu'allaf masuk di sini. Ada orang Muslim, Islamnya dia kuat, tapi dia punya teman-teman, ya teman-teman yang kalau dia dikasih duit, teman-temannya ngeliat pada bakal masuk Islam. Orang-orang yang dibawa pada masuk Islam, maka yang semacam ini pun diberikan dari zakat. Walaupun imannya kuat, tapi demi Islamnya orang-orang di sekitarnya. Jelas? Ini mu'allaf. Kemudian yang berikutnya nomor 5, riba. Apa itu riba? Ini udah gak ada di zaman kita ya. Budak yang mempunyai akad dengan majikannya bahwa dirinya akan merdeka apabila ia mampu melunasi kepada majikannya jumlah yang disepakati. Ada berliga, namanya mukata. Mukata itu apa? Ada seorang budak bikin perjanjian dengan majikannya. Ya, kalau ente bayar sama aneh sebagai majikan sekian juta, maka ente merdeka. Ada namanya mukata. Ada namanya berliga. Nah, ini berhak menerima zakat untuk melunasi apa yang mesti dia tunaikan kepada majikan. Kemudian yang keenam,
gampang. Setiap orang yang berhutang bukan untuk maksiat maka masuk dalam kata bawah. Setiap orang yang berhutang bukan untuk maksiat, dia nggak mampu bayar, udah jatuh tempo, dia berhak terima zakat sebagai bawah. Enak kan kira-kira? Ini pada berhutang semua ya. Macam-macam. Selama hutang kita bukan makan maksiat, terima zakat silakan. Kita nggak mampu bayar, udah jatuh tempo, silakan terima zakat untuk membayar hutang kita. Jelas? Nah, yang ketujuh nih, tarik ulur nih tentang sabilillah. Siapa itu sabilillah? Ini di sini dijelasin. Sabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah melawan orang kafir tanpa digaji oleh pemerintah. Sabilillah adalah orang yang berperang di medan perang melawan orang-orang kafir demi untuk menegakkan agama Allah di jalan Allah tanpa digaji oleh pemerintah. Ini yang dimaksud fisabilillah. Dengan sabilillah yang tersebut dalam Al-Quran penyaluran zakat kepadanya. Lain dari itu nggak masuk dalam kategori sabilillah di dalam penyaluran zakat. Jelas? Dan ini disepakati oleh seluruh mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Imam Malik, mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan sabilillah adalah hanya orang yang bertempur di medan perang melawan orang-orang kafir. Nah, walaupun nanti berbeda di dalam beberapa persyaratan yang detailnya, tapi secara global ini pengertian di seluruh mazhab. Jelas? Karena itu kita jelaskan di sini bahwasanya kiai, ustaz, guru, masjid, musola, pesantren, madrasah dan lain sebagainya, mereka bukanlah yang bermaksud dengan kata fi sabilillah dalam ayat Al-Quran ini, sehingga mereka tidak diperbolehkan menerima zakat, sebab tidak ada seorang pun dari ahli tafsir yang menafsirkan fi sabilillah dengan arti ulama, kiai, ustaz, masjid, musola dan lain sebagainya. Akan tetapi mereka secara jelas menafsirkan fi sabilillah dalam hal ini dengan orang yang berperang di jalan Allah. Bahkan di dalam hadis pun diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim yang disahihkan olehnya bahwasanya Nabi Muhammad SAW secara jelas menjelaskan yang dimaksud dengan sabilillah adalah ghazin fi sabilillah, orang yang bertempur di medan perang, bukan yang lain. Nabi sendiri menjelaskan. Apa hadisnya? Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda, "La tahidu sadaqah illa li ghaniyyin illa li khamsatin, li 'amilin 'alayha, aw rajulin ishtaraha bi malin, aw gharimin aw ghazin fi sabilillah, aw miskin tusaddiqu 'alayhi minha fa ahda min al-ghani." Orang kaya tidak dihalalkan menerima sedekah atau zakat kecuali 5 golongan. Amil walaupun kaya dia akan digaji oleh pemerintah berhak menerima zakat. Atau seorang yang membeli harta zakat dari si mustahik yang ditanyakan. Atau gharib orang yang terlibat hutang walaupun dia kan kaya. Kok bisa? Nah, penjelasan lebih detail tadi diceritakan lebih besar. Dan jelas selama dia berhutang, ya, maka dia berhak terima zakat. Mau ditanya apa enggak? Cuma panjang. Ada kasih contoh. Ada 2 kelompok berselisih. Datang satu orang ngedamaiin. Untuk mendamaikan dia mesti keluar duit besar. Dia berhutang untuk mendamaikan kedua kelompok. Nah, hutangnya itu kan dia tanggung. Dia kaya, cuma dia berhutang demi mendamaikan dua kelompok. Dalam hal ini dia berhak menerima zakat. Walaupun dia berhutang, dia kaya, dia berhak menerima zakat. Ini salah satu contoh dan sebanyak lagi contoh yang lain. Atau orang yang berperang di jalan Allah. Ini penjelasan Nabi Muhammad tentang sabilillah adalah ghazin, perang di medan perang di jalan Allah. Atau orang miskin yang memberikan bagian zakat yang ia terima kepada seorang kaya sebagai haji. Ini udah jelas. Dan yang ke-8 adalah ibnu sabil. Siapa itu ibnu sabil? Orang yang musafir atau orang yang memulai safar, ya, perjalanan yang tidak memiliki bekal untuk sampai ke tujuan. Ya, kasih kabar gembira pada orang yang mudik nggak punya modal, nggak punya modal. Ya, mereka berhak menerima zakat untuk pulang mudik. Ada yang pada mudik nggak? Dulu
bininya orang Jakarta bilang sama orang yang bininya orang daerah, ini sama-sama yang laki orang Jakarta ya. Kalau gue liburan, kalau lu mudik lagi bercanda gitu. Nah sampai di sini 8 golongan. Ada yang mau nanya apa enggak? Mu'alaf kan tadi 2 orang. Orang yang imannya baru masuk Islam, imannya goyah. Dan di sini dia yang ditanya. Dan kejujuran dia sekarang itu tuh. Ente masih goyang apa enggak iman? Masih goyang ya pernah terima. Tapi kalau udah kagak goyang lagi itu iman, udah gak pernah terima lagi. Selesai. Ya. Terus yang satu lagi, dia kuat iman, tapi dia punya teman-teman yang kalau dia dikasih teman-temannya dan pengikutnya dia orangnya bakal masuk Islam. Selama keadaan dia masih dalam keadaan seperti itu, punya pengaruh di mata teman-temannya, maka dia pun dalam keadaan malah berdaftar. Baik. Kasih deh kalau malam kasih, mereka bertakwa makin mereka. Kalau yang masih lemah, terus juga sebagian besar mu'alaf itu yang mereka datang walaupun imannya kuat tapi mereka lagi miskin, ya kan? Ada lagi yang menanya, nah sebelum saya lupa, ini ada pertanyaan dari orang tua, ya, ini ya, sama. Saya ditanya, kalau kita mau menyalurkan zakat kita kepada non-muslim, boleh apa enggak? Kita katakan zakat hanya ditunaikan kepada orang Islam. Selain orang Islam tidak boleh zakat ditunaikan kepadanya. Hanya kepada orang Islam. Non-muslim nggak boleh menerima zakat kita. Sebab zakat hanya ditunaikan kepada orang Islam. Sebagaimana juga tahu apa? Nilai dan pembahasan zakat. Tapi bakal masuk juga. Sedikit kita nyimpang. Udhiyah, kurban. Daging korban itu nggak boleh kita kasih kepada non-muslim, hanya diberikan kepada orang Islam. Sebagaimana zakat itu hanya boleh diberikan kepada orang Islam, lain dari Islam nggak boleh. Kita duduk di jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, 5 jam. Itu cuma duduk dengerin aja. Nih, matang kita. Baik, bagaimana dengan batasan wilayah? Karena tadi dikatakan di mana kita tinggal, zakat diambil, maka di tempat itu ditunaikan zakat. Batasannya batas wilayah. Kan setiap wilayah sekarang ada batasannya. Apa namanya? Kecamatan ada batasan. Nah, kelurahan juga ada merupakan batasan. Keluar dari kelurahannya di situ atau kecamatan atau wilayah. Setiap wilayah ada batasan-batasannya kan. Nah, terus ketika mudik belum sempat bayar zakat, ya, mudik belum sempat bayar zakat. Waktu terkena matahari posisinya dari mana? Di situ beli beras. Oh nggak, susah, bisa ketinggalan bus. Ya, dalam hal ini itu maklum. Naik bus lagi. Di mana ente bisa beli beras? Di situ ente tunaikan. Gitu. Di mana ente bisa, di mana beras apa namanya busnya berhenti, ente bisa menunaikan tanpa dikejar-kejar sama bus. Ya. Terus bisa ente salurkan kepada fakir miskin, tunaikan di situ. Kalau enggak, kapan ente berhenti? Terang. Jelas. Ada lagi yang mau nanya? Lebih orang-orang miskin, ya, gini, tugas kita sebagai panitia, sebagaimana dari teks sudah disebut, ya, kita ini nggak dituntut untuk ngorek-ngorek aibnya orang.
Selama dia datang ngaku saya miskin, saya berhak terima zakat, ya, maka kita kan dituntut untuk memastikan benar atau enggak. Ya Islam kurang lebih membuat beginian. Ya. Adapun kalau memang dia bohong, kenyataannya urusan dia mau. Kita sebagai panitia kita kan dituntut untuk itu. Ini kira jelas. Ada lagi orang mungkin ada yang mau nanya? Lebih. Itu namanya naqlu zakat. Naqlu zakat pindahin zakat dari wilayah kita saat terbenam matahari nggak boleh. Menurut pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Ada lagi yang mau nanya? Apakah sepakat nggak? Dia murtad, kemudian waktu pembagian zakat dia masuk Islam. Gitu. Kita bilang macam begini, ya, urusan hatinya dia kembali kepada antara dia dengan Allah. Tapi ketika dia sudah masuk Islam, balik lagi ke dalam agama Islam, dan saat itu keadaan dia sebagai asnaf teman dia, maka dia berhak terima zakat. Setelah dia terima zakat, dia keluar lagi dari agama Islam, urusan dia sama Allah dan urusan dia sama pemerintah Islam. Ada aturannya, undang-undangnya. Gitu. Kira-kira jelas. Udah, kira-kira jelas, kita lanjutin. Ini 4:30.
Udah, lantas dan pertanyaan terakhir. Kalau suami itu misalkan dia kerja di Arab, istri sama anaknya di Indonesia, yang suami Habib, dia kalau di Jakarta Arab apa di transfer sama istrinya yang di Indonesia? Ya, ini boleh pertanyaan mungkin kita. Pertanyaan ini mungkin memojokkan kita. Jawabannya dari kitab langsung ya, karena tulisannya putus-putus. Sudah ada jawabannya, udah benar saja Pak. Kita kembali membesarkan kami sudah. Udah, kita lanjut. Sebelum menjawab yang ini lagi dicari dulu. Kita kasih nasnya dari kitab. Masalah al-Bajuni di bab zakat. Yufrid al-Mujud di badani. Jadi asnaf utamanya sudah selesai. Kita lanjut perkara yang terakhir, yaitu niat. Zakat wajib kita niat. Innamal a'malu binniyat. Nah, niat dengan dalam hati kita ya. Itu yang wajib. Ada rukun pengucapan niat dengan lisan, hukumnya sunnah. Kita keluarin zakat, ini harta zakat, ini juga kita saya, dan kita niat dalam hati kita ya. Apa niatnya? Terserah mau niat kayak gimana aja. Cuman di sini ada kasih beberapa contoh. Ya, pertama di sini nawaitu an-ukhrija zakat al-fitr an-nafsi lillahi ta'ala. Saya niat untuk mengeluarkan zakat fitrah atas diri saya lillahi ta'ala. Ya. Atau juga kita bisa bilang kalau kita menunaikan zakat atas nama istri. Istri kan wajib kita tunaikan zakat, kita yang menunaikan. Nawaitu an ukhrija zakatul fitr an zaujati fulana. Saya niat untuk menunaikan zakat fitrah atas istri saya yang nomor 1, namanya fulana. Terus niat istri saya yang nomor 2, namanya fulana. Gitu terusnya. Memang cuma bercanda, jadi kita gak capek. Baik. Kemudian kita punya anak. Saya niat nawaitu an ukhrija zakat al-fitr an waladi fulan. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah atas anak saya si fulan namanya. Anak kan ada banyak. Itu zakat fitrah. Ada juga kita tunaikan zakat mal. Nawaitu an ukhrija zakat mal an nafsi. Ya, saya niat mengeluarkan zakat mal atas diri saya. Dan seterusnya, ini salah satu bentuk sirah mengucapkan niat. Bisa lagi yang sekali-kali di masjid-masjid lain lagi bahasanya niat. Yang ada kamu sendiri kan itu dia juga yang kata sendiri-sendiri. Ya kan, misalnya sendiri-sendiri kan ada di sana. Ya, ada lagi yang mana? Ada lagi yang mau nanya? Sampai sorry. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya, yang ingin saya tanyakan tentang zakat mal di bagian zakat yang kalau dibandingkan yang bagian sebulan itu, jadi ada saya sering mendapatkan brosur yang isinya wajib zakat bagi yang mendapatkan gaji per bulan. Kami juga bertanya tentang itu. Jadi potongan dari ya, itu ada juga beberapa tahun lalu ditanya tentang itu. Jawabannya pedas banget. Di kantor-kantor terjadi cara mengeluarkan zakat yang menyimpang, yaitu pihak kantor langsung memotong gaji karyawan. Maka bagaimana
kewajiban menunaikan zakat fitrah dipikul oleh setiap individu karyawan, bukan pihak kantor yang memikul tanggung jawab dan kewajiban itu. Yang ketiga, menunaikan zakat fitrah memiliki aturan, hukum, syarat dan ketentuan tertentu yang telah diatur langsung oleh syariat. Maka cara yang dilakukan oleh pihak kantor dengan memotong gaji karyawan untuk zakat fitrah akan menjadi penyebab tidak terpenuhi syarat, aturan, hukum dan ketentuan zakat yang telah diatur oleh syariat. Itu jawabannya. Ada lagi yang mau nanya? Udah? Berapa ada pertanyaannya? Tadi yang nanya sampai iya. Gini, seseorang wajib menunaikan zakat berubah bahan makanan pokok daripada wilayah dia berada, iya kan? Di wilayah dia berada. Dan ketika dia memenuhi syarat, dia wajib menunaikan zakat orang-orang yang wajib dia nafkahi. Nah, sekarang orang-orang yang wajib dia nafkahi, kalau memang satu kampung sama dia, nah perkaranya jelas, zakatnya sama bentuknya. Tapi kalau memang beda negeri dan beda bahan makanan pokok, satu di Arab, satu di sini, maka dia wajib menunaikan zakat dengan bentuk al-mukhraj anhu. Orang yang dia keluarkan zakat atas namanya. Contoh, ente di Indonesia, dia punya ini di Arab, di sana pada makan gandum, ya, ente wajib tunaikan zakat atas mereka kan. Cuman bahan makanan pokoknya apa, gandum, apa beras. Nah di sini beda pendapat ulama. Tapi pendapat yang mu'tamad adalah keluarin bentuk orang yang ente keluarin zakatnya dia di mana. Dia di Arab situ, ya, di Arab itu waktu makanannya apa? Gandum, makanya ente keluarin juga bentuknya gandum. Gitu. Ada menurut pendapat yang mu'tamad, dan situ ada pendapat yang jarang mu'tamad, di mana ente yang menunaikan zakat di situ ada yang itu. Kalau ada orang muslim memberikan infak, sedekah, boleh nggak kita terima? Orang non muslim namanya itu bukan infak sedekah, tapi pemberian hadiah. Dan silakan Nabi juga terima hadiah dari orang non muslim. Nabi menerima hadiah dari orang non muslim, gak ada masalah selama barang yang mereka hadiahkan kepada kita bukan barang yang haram dan dia berikan kepada kita sebagai hadiah. Silakan terima, gak ada masalah. Atau mau nyumbang korban boleh nggak? Boleh, tapi namanya bukan korban, hadiah dari dia bakal kita, terus nggak masuk di namanya dia tuh, karena namanya kita yang ngatur. Gitu. Ini jelas. Terus saya mau tanya, terlepas dari zakat fitrah, boleh. Namun masih perihal zakat, ya saya apa itu? Zakat profesi yang sering kita dengar pertanyaannya. Adakah sebenarnya zakat profesi menurut hukum Islam? Jika ada berapa persen besarnya dan apa darinya, jika tidak ada mohon dijelaskan juga mengapa dan apa darinya dalam masalah. Zakat profesi. Sebelum menjawab, ini berapa kali ditanya tentang zakat profesi. Cuman kita nih nggak boleh main asal jawab sebelum kita tahu betul hukum ada syai' far'un min tasawwur. Keputusan seseorang dalam hukum akan sesuatu setelah dia memahami apa sesuatu tersebut. Ente gak paham tentang sesuatu tersebut terus ente menyatakan hukum tentangnya, gak bisa. Nah sekarang yang saya pengen tahu zakat profesi itu apa? Terus terang saya pengangguran, saya gak kerja, gak tahu zakat profesi itu apa.
sedekah. Ya, ibaratnya kita itu tolak balak, dua balak deh. Kita dapat untung nih, rasa syukurnya kita sama Allah. Kita pengen sedekah supaya kita dijaga dari balak. Ada namanya sedekah, bukan zakat. Zakat dia terbatas dalam mazhab Imam Syafi'i. Saya bicara mazhab lain saya akan ngerti. Mazhab Syafi'i, amwal zakat itu hanya ada beberapa. Yang pertama an-na'am, binatang ternak yang berupa kambing, sapi, dan unta. Terus an-naqdain, naqdain di sini adalah emas dan perak. Kemudian ini yang ziraah, al-mu'asyarat, ya. Buah-buahan di sini hanya korma dan anggur atau biji-bijian yang jadi bahan makanan pokok. Ya, biji-bijian. Kemudian yang berikutnya ardika. Ardika adalah harta karun yang ditemukan milik zaman jahiliyah sebelum Islam. Dan yang kelima adalah ma'din, tambang. Khusus rika, harta karun dan tambang, bukan semua harta karun dan tambang, yang hanya emas dan perak aja. Tambang minyak nggak ada zakatnya. Ya, sama tapi Imam Syafi'i. Terus sama zakat fitrah. Ini zakat dalam mazhab Imam Syafi'i. Lain dari itu kita nggak kenal, kita nggak tahu dalam mazhab Syafi'i ada lagi zakat selain yang tadi saya sebutkan. Termasuk zakat profesi saya nggak tahu. Mungkin di mazhab yang lain atau alam saya nggak tahu. Saya nggak bisa bilang iya atau enggak. Mungkin di mazhab lain. Tapi kalau di mazhab kita, mazhab Syafi'i, zakat hanya itu yang tadi kita sebutkan. Lain dari itu nggak ada zakat. Mungkin kalau mau keluar dari hasil dari penghasilannya dikeluarkan, kita namakan sebagai sedekah. Silakan. Insya Allah pahalanya besar dari Allah, dan orang yang bersedekah dijaga dari bala Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kini, kira-kira jelas cukup ya. Ini yang terakhir. Nggak ada masalah. Dia mau nyata status tambahannya dia janda, mau status jandahannya dia tambahannya dia yatim, mau status tambahannya dia apa aja deh, profesor dokter. Selama dia fakir, miskin, atau salah satu dari asnaf pertama dia, silakan dia terima zakat, nggak ada masalah. Tapi terimanya bukan atas nama yatimnya dia, bukan atas nama jandanya dia, tapi atas nama asnaf pertama dia yang ada di dalam dirinya dia. Saya kira jelas. Udah? Kira-kira kita selesaikan di sini. Ya. Habis, udah. Kalau gitu kita tutup. Ini kan rencananya kita maghrib, tapi mungkin bisa kita selesai sekarang. Jadi juga kasihan orang perempuan yang mau pulang, nggak kemalaman, untuk juga dari pagi pada capek. Ada apa lagi? Gimana nih kami di sini? Tak malam masih ada lagi yang mau. Kenapa? Cuma ada mau sampaikan satu hal, beberapa hal. Boleh? Ya. Nah, wajibnya 3,5 lipat. Yang terbuka lebih, pahalanya juga lebih dari Allah. Enak kan? Gitu. Terus ada satu yang lembut tadi. Kita udah takar belum tuh pakai tukang kita tadi? Belum. Ya udah, insyaallah tuh PR. Maka panitia yang bakal ada. Ya, PR. Ini terakhir, hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, kita udah belajar kan? Kita udah tahu, dan kita juga sadar kekurangan kita yang selama ini dan wilayah kita, lingkungan kita. Alhamdulillah kita di terakhir kita malam di sore dari pagi dan sore ini kita belajar dan kita tahu. Alhamdulillah nikmat dari Allah, ini mesti kita syukuri. Terus satu hal yang saya ingin sampaikan, ini penting. Kita nggak bakal di sini doang. Kita masih ada kehidupan setelah ini. Kita bakal menghadap Allah. Aneh, dan mudah-mudahan nih sebagaimana Allah mengumpulkan kita di sini dengan Allah berrahman, mudah-mudahan kita kumpul bareng-bareng di surga. Ya. Tapi walaupun demikian, mudah-mudahan harapan Allah tetap kita punya pertanggungjawaban di mata Allah. Kita semua bakal menghadap Allah.
Yang dilihat masalah yang ada di masyarakat. Allah tanya, itu udah benerin belum di masyarakat? Udah ente sampaikan belum? Allah bukan tanya gitu mana? Ente orang saksi, Anda udah sampaikan kewajiban. Kalau Allah tanya sama Anda bakal bilang ini saksinya. Sebagaimana teman-teman yang dulu pada hadir dakwah, Anda juga bilang begitu. Kita orang saksi di hadapan Allah. Kalau Allah tanya Anda udah sampaikan. Ini yang mampu Anda lakukan. Itu jawabannya. Waktu juga bakal ditanya sama Allah. Ente orang udah pada dengar. Ente orang udah tahu yang laki yang perempuan mana yang benar mana yang salah. Bakal ditanya sama Allah tentang kewajiban kita dalam menjalankan ini dan dalam menyampaikan. Nah, persiapkan jawaban Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita orang semuanya bisa menjawab pertanyaan Allah ketika kita ditanya. Ya Rabbal Alamin, harap. Ini kenyataan yang emang kita hidup di dunia ini. Bertanggung besar. Makanya kita ngumpul begini, nggak cari keuntungan, berkorban kita keluar. Teman-teman juga mengumpul saya dari teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang pada mau berjuang bersama-sama dalam terselenggaranya acara ini. Pahala mereka dari Allah besar banget, besar banget. Yang mungkin ini adalah bagian daripada jawaban yang mereka akan jawab di hadapan Allah nanti. Mudah-mudahan kita bisa jawab di pertanyaan nanti. Ya Rabb, harapan besar Allah. Anda tahu, kita semua pulang dari sini punya semangat untuk ngejalanin dan untuk memperbaiki keadaan kita dan keadaan wilayah kita. Tapi juga kita tahu sadar yang kita hadapi berat. Kita kelawan arus. Dan sebagian besar yang di hadapan kita yang karena mereka kan tahu sama seperti kita. Dan saya katakan kelawan arus gak gampang, berat. Tapi jangan membuat kita mundur. Terus berusaha dan berusaha. Kita gak dituntut sama Allah kasih hidayat pada orang. Sebab hidayat di tangan Allah